Halo teman-teman, jumpa lagi kita di podcast bersama IKPI dan kawan-kawan semuanya ya. Terima kasih Pak Ahli Hukum Bapak Alessandro Rey bersama kita sudah hadir. Sehat-sehat terus hari ini Pak. Sehat, Pak Wan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rey sudah hadir bersama kita ya teman-teman. Hari ini kita akan bahas spesifik ini mengenai mungkin teman-teman sudah melihat ya fenomena-fenomena terakhir ini ketika orang pajak bermasalah dengan hukum, baik itu korupsi dan sebagainya, selalu ekornya itu ada si konsultan pajak, ada si pegawai dari si wajib pajak, gitu ya. Ada pegawai wajib pajak, ada si konsultan pajak yang juga terlibat, yang juga terseret masalah hukum, ketika si petugas pajaknya kena masalah hukum. Ini adalah contoh nih, karyawan dan konsultan pajak dari Hasnur Group ya, dipanggil KPK terkait kasus restitusi pajak. Teman-teman tinggal baca aja, intinya ada petugas pajak yang dikenain masalah, ini Kalimantan Selatan ya, ada petugas pajak yang ditangkap gara-gara korupsi lah, dianggap terima uang suap dan sebagainya. Kemudian KPK memanggil saksi atau mungkin tersangka lainnya ya, yaitu si konsultan pajak dari perusahaan tersebut dan juga si karyawan dari perusahaan tersebut. Nah, hal ini akan menyebabkan kengerian dan ketakutan ya bagi para konsultan pajak dan juga karyawan. Dari sisi konsultan pajak, dia merasa kok jadi tidak punya perlindungan hukum ya. Ini berbeda dengan seorang advokat. Seorang advokat sudah punya undang-undang yang bisa melindungi mereka dari permasalahan hukum kliennya. Sedangkan si karyawan, ini kan tugasnya cuma disuruh-suruh nih, disuruh A ya suruh A, suruh B ya suruh B, suruh transfer ya transfer, suruh buka faktur pajak ya udah faktur pajak. Nah, tiba-tiba juga terseret-seret dalam kasus hukum seperti ini. Nah, ini menjadi miris ketika masalah hukum pajak ini justru menyeret para orang-orang yang kita berharap mereka mungkin seharusnya bisa lebih netral gitu ya. Nah, mungkin bagaimana pendapat dari ahli hukum Pak Rey mengenai kasus ini, Pak? Silakan Pak Rey. Terima kasih, Pak Wan. Ini pertanyaan yang sangat baik ya. Dan ini sering terjadi di lapangan, Pak Wan ya. Ada banyak pemahaman bahwa ketika SPT atau katakanlah laporan pajak, apapun itu ya, mau SPT massa, tahunan, atau mungkin laporan-laporan lain di bidang perpajakan dikerjakan oleh karyawan atau konsultan pajak, mereka berpendapat bahwa konsekuensi hukumnya itu melekat kepada wajib pajak itu sendiri, ya. Karena yang tanda tangan wajib pajak dalam hal ini adalah misalnya pengurus perusahaan atau wajib pajak, ya. Sehingga mereka yakin bahwa kalaupun mereka hanya disuruh saja melakukan, kemudian konsekuensi hukumnya melekat kepada pengurus perusahaan, ya, bukan melekat kepada karyawan, apalagi konsultan pajak. Tapi kenyataannya tidaklah demikian, Pak Awan, karena memang pemahamannya salah dipahami oleh mereka. Bahkan berdasarkan pengalaman, saya membantu beberapa konsultan pajak yang ternyata pada akhirnya dipanggil juga ya dalam pemeriksaan bukper sehubungan dengan SPT atau laporan keuangan yang digunakan dalam laporan SPT ya. Nah, perlu saya sampaikan kepada wajib pajak dan juga Pak Awan serta rekan-rekan IWPI bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak itu pasti diwakili oleh pengurus. Ya, dan pengurus itu adalah mereka yang nama-namanya tercantum di dalam akta dan punya kewenangan, ya. Meskipun tidak tercantum di dalam akta. Nah, jadi pengertian pengurus itu ada di pasal 32 ayat 4 dan penjelasannya. Satu, mereka yang ada di dalam akta, ya. Jadi kalau mereka tanda tangan, maka mereka menjadi eh, pengurus dan pengurus menjadi penanggung pajak. Dan mereka harus bertanggung jawab secara renteng, ya. Namun di penjelasannya ada tambahan bahwa yang tidak ada di dalam akta juga ya harus bertanggung jawab ya sebagai penanggung pajak dan bertanggung jawab secara renteng. Siapa mereka yang nggak ada di dalam akte? Yaitu setiap orang atau karyawan yang punya kewenangan. Misalnya apa? Misalnya manajer punya kewenangan. Kewenangan apa? Misalnya kewenangan mencairkan uang, kewenangan membayar, kewenangan tanda tangan. Yang pasti ada kewenangannya.
ya, maka dia harus bertanggung jawab terhadap kewajiban perpajakan wajib pajak. Begitu juga dengan laporan SPT atau massa misalnya. Kalau ternyata ada kelalaian atau kesengajaan, meskipun yang tanda tangan adalah pengurus perusahaan, tapi kalau dia kewenangannya itu membuat, ya, kewenangannya dia yang mengatur, mereka juga bisa dimintakan pertanggungjawaban dan itu terbukti, Pak Awan, bahwa banyak karyawan biasanya mereka jabatannya tax manager, tax staff, accounting manager, accounting staff juga tetap dipanggil. Kenapa? Karena semua pemeriksa pajak, semua pemeriksa bukper, ya, semua penyidik pajak udah tahu bahwa pengurus perusahaan atau wajib pajak itu sendiri, ya biasanya untuk OP, itu tidak paham mengenai accounting, apalagi pajak. Dan mereka sudah tahu bahwa yang buat pasti bukanlah pengurus atau WP itu sendiri. Pasti ada orang lain di balik itu. Ya, tidaklah mungkin mereka tahu dan mereka paham. Jadi meskipun tanda tangannya adalah WP atau pengurus perusahaan, tapi karyawan ya dan pengurus lain bisa tetap dimintai keterangan ya. Termasuk dalam kasus yang tadi Pak Awan sudah share screen ya. Jadi karyawan dan konsultan pajak bisa dimintai pertanggungjawaban ya. Apalagi apalagi Pak Awan ya, ketika di BAP, baik dalam bukper maupun dalam penyidikan, begitu juga mungkin dalam pemeriksaan pajak administratif, disebutkan bahwa pengurus itu, misalnya direktur atau direktur utama, mengatakan dalam BAP bahwa semua yang melakukan ini adalah accounting manajernya atau tax manajernya. Maka sudah sangat mudah untuk bisa memintai keterangan kepada accounting atau tax manager atau accounting dan tax staff tadi. Sangat mudah sekali. Artinya mereka tidak bisa lagi untuk mengelak. Dan mereka itu adalah orang yang punya kewenangan. Maka terpenuhi unsur pengurus dan terpenuhi unsur bertanggung jawab di dalam pasal 32 ayat 4 Undang-Undang KUP. Ya. Oleh karena itu, sudah ada beberapa putusan Pak Awan, karyawan itu dipidana. Malah bosnya tidak dipidana. Loh, kenapa bisa begitu? Karena ya bosnya itu ketika di BAP mereka bilang, saya nggak tahu menahu. Iya kan? Tapi kenapa Bapak tanda tangan? Ya kan mereka karyawan saya yang mengatur, manajer saya yang mengatur. Kalau nggak ditanda tangan, nggak bisa lapor SPT. Kalau nggak ditanda tangan, nggak mungkin bisa masuk ke step berikutnya. Ya, baik itu di DJP online maupun di Cortex. Karena tanda tangan wajib diisi. Ya, kan tidak mungkin, tapi kan otaknya bukan saya. Saya tidak ngerti apa-apa. Tugas saya hanya menjalankan perusahaan, ya, tapi tidak mengerti mengenai akuntansi dan pajak. Nah, sehingga yang menjadi tersangkanya adalah karyawan, ya. Bahwa kemudian ada yang berpendapat, tapi kan aktor intelektualnya adalah si bos itu, ya kan? Nah, kemudian di dalam BAP ditemukan fakta bahwa apa yang ditandatangani oleh bos itu tidak pernah dijelaskan oleh si karyawan. Oh, kenapa jadi begini? Nggak pernah dijelaskan. Jadi proses penjelasan dari karyawan kepada pengurus perusahaan itu tidak bisa didokumentasikan dan tidak bisa dibuktikan. Jadi biasanya kan bos itu langsung tanda tangan saja, ya. Nah, tapi nggak pernah dijelaskan oleh si karyawan, ini loh Pak, Bu, ya kan kenapa kita punya omset sekian, kenapa HPP-nya sekian, kenapa ada retur sekian, kenapa ada biaya usaha sekian, yang ini kita nggak akui, kenapa begini. Nah, itu nggak pernah dijelaskan dan tidak ada dokumentasi mengenai penjelasan itu. Ya, sehingga kemudian bosnya itu nggak bisa ketarik jadi tersangka. Hanya karyawan dan konsultannya saja, karena proses menjelaskan itu tidak didokumentasikan. Itu yang dalam istilah hukum disebut disclaimer. Disclaimernya nggak ada, ya, bahwa konsultan dan karyawan udah menjelaskan dan pengurusnya mengerti konsekuensi hukumnya. Nah, itu nggak ada disclaimernya. Ya, jadi dianggap itu semua adalah otaknya karyawan dan konsultan pajak. Nah, jadi yang saya mau sampaikan kepada Pak Awan dan rekan-rekan wajib pajak adalah eh, justru dengan tidak cermatnya atau tidak rapinya dokumentasi dan administrasi yang menjadi tanggung jawab itu, yang menjadi penanggung jawab
atau yang bertanggung jawab secara hukum itu justru karyawan dan konsultan pajaknya, karena tidak ada disclaimer. Ya, dan saya sudah beberapa kali menemukan konsultan pajak yang kliennya sedang dibukper. Bahkan ada lagi kasus di mana konsultan pajak dianggap kong kali kong ya mengenai PPN karena wajib pajaknya sudah kabur ke luar negeri, Pak Awan dan rekan-rekan. Ya, jadi sengaja tidak disetorkan ya atas perintah konsultan pajak supaya bisa dibagi-bagi di luar negeri. Ya, karena WP-nya udah nggak bisa lagi dipanggil. Ya, biasanya ini perusahaan-perusahaan asing ya, perusahaan-perusahaan PMA ya yang kemudian membuat usahanya di Indonesia. Ya, nah oleh karena itu saya menyarankan kepada karyawan dan kepada konsultan pajak supaya berhati-hati dan membuat disclaimer ya. Kalau nggak tahu cara buat disclaimer-nya, ya nanti silakan berkonsultasi kepada Pak Awan ya, atau berkonsultasi kepada yang lebih paham begitu ya, supaya tidak bertanggung jawab secara hukum, apalagi menjadi penanggung pajak. Demikian Pak Awan. Masih di mute Pak Awan. Oke, maaf ya. Terima kasih Pak Rey ya informasinya. Ini teman-teman betul-betul perlu mencermati hukum ya. Seorang pegawai juga perlu mencermati hukum supaya jangan sampai salah malah dikenain masalah. Padahal mungkin dia tidak tahu menahu atau dia mungkin cuman hanya pesuruh saja. Baik, terima kasih informasi Pak Rey. Teman-teman mungkin kalau ada masalah hubungin Pak Rey langsung ya, jangan ke saya. Terima kasih Pak Rey. Kita jumpa lagi Pak di podcast berikutnya Pak. Terima kasih. Terima kasih.